Halo, perkenalkan nama saya Ana Agung Isri Wulan Krisnandari. Saya adalah salah satu dosen di Institut Teknologi Kesehatan Bali atau yang dikenal dengan nama ITKes Bali. Hari ini saya akan memaparkan salah satu mata ajar yang saya ampu di ITKes Bali, yaitu adalah mata ajar keperawatan anak 2. Berikut adalah outline pemaparan dari mata ajar yang akan saya jelaskan, di mana yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, kemudian akan dilanjutkan dengan deskripsi atau capaian pembelajaran mata kuliah dari keperawatan anak 2, dilanjutkan dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, kemudian di akhir saya akan menampilkan salah satu rekaman video proses pembelajaran pada mata ajar keperawatan anak 2. Kita akan mulai dengan deskripsi mata kuliah. Jadi, keperawatan anak 2 ini diajarkan pada mahasiswa S1 keperawatan di ITKes Bali, di mana ini dilaksanakan pada semester 6. Mata ajar ini terdiri dari 3 SKS. Pada mata ajar keperawatan anak 2, mata kuliah ini berfokus kepada yang pertama adalah konsep keperawatan anak dalam keadaan sakit kronis dan kondisi terminal serta berkebutuhan khusus. Kemudian dilanjutkan dengan konsep pemberian asuhan keperawatan pada anak dalam keadaan sakit kronis dan juga kondisi terminal serta berkebutuhan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada keperawatan anak 2 ini yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis dan juga terminal serta berkebutuhan khusus. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mengaplikasikan, serta menganalisis pemberian asuhan keperawatan kepada anak sakit kronis ataupun terminal dan berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengaplikasikan dan juga menganalisis pemberian intervensi keperawatan, baik mandiri ataupun kolaborasi pada anak dengan penyakit kronis atau terminal. Materi pembelajaran yang akan diajarkan pada keperawatan anak 2 terdiri dari konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis atau terminal serta perawatan paliatif pada anak, kemudian asuhan keperawatan pada anak dengan kelainan kongenital dan juga peradangan pada sistem kardiovaskular, asuhan keperawatan pada anak dengan kelainan kongenital pada sistem digestif, asuhan keperawatan pada anak dengan kelainan kongenital dan juga peradangan pada sistem urinari, asuhan keperawatan pada anak dengan kelainan kongenital dan juga keganasan pada sistem hematologi, asuhan keperawatan pada anak dengan kelainan pada sistem endokrin, asuhan keperawatan pada anak dengan kelainan pada sistem imun, asuhan keperawatan pada anak dengan keganasan pada sistem neurosensori, asuhan keperawatan pada anak dengan perioperatif care, serta asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Dan di akhir adalah intervensi keperawatan pada bayi dan juga anak. Proses pembelajaran, di mana pada mata ajar keperawatan anak 2, kegiatan pembelajaran terdiri dari ceramah, small group discussion, kemudian presentasi, dan juga pemberian kuis. Seluruh kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan secara daring. Terkait penugasan, mahasiswa juga diminta untuk membuat manajemen asuhan keperawatan pada anak dengan penyakit kronis dan juga kondisi khusus. Terkait penugasan, dapat dilihat lebih rinci pada RPS yang nantinya akan saya lampirkan. Sistem penilaian pada mata ajar keperawatan anak 2 terdiri dari penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Pada penilaian formatif terdiri dari 2 poin, yaitu ada pemberian tugas dan juga dari soft skill atau sikap dan juga bagaimana keaktifan mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Tugas memiliki bobot 25% pada sistem penilaian, kemudian untuk soft skill terdiri dari 20%. Sedangkan untuk penilaian sumatif terdiri dari evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester yang masing-masing memiliki bobot penilaian 20%, serta dari nilai kuis dan juga presentasi mahasiswa di mana memiliki bobot 15%. Berikutnya, saya akan menampilkan salah satu rekaman video proses pembelajaran pada mata ajar keperawatan anak 2. Oke, selamat siang adik-adik. Kembali lagi dengan mata ajar di keperawatan anak 2. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Sengkara Selamat sehat Ibu. Sengkara sehat Bu. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Ibu. Oke. Nah, jadi untuk
pertemuan hari ini kita akan masuk dengan ini adalah pertemuan pertama kita di mata ajar keperawatan anak 2, di mana topik yang akan kita bahas itu adalah tentang konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis atau terminal. Untuk materi sudah saya share sebelumnya di grup WA kalian. Apakah sudah dibaca? Sudah, Ibu. Oke, ada yang bisa ngejelasin nggak kira-kira di keperawatan anak dengan penyakit kronis atau terminal ini penyakit-penyakit seperti apa sih atau konsepnya itu tentang apa sih tentang penyakit kronis anak dengan penyakit kronis? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan Kristiadi ya. Jadi penyakit kronis itu merupakan penyakit yang mengacu pada kondisi medis yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan terjadi secara perlahan-lahan. Oke, kalau menurut Kristiadi penyakit kronis pada anak salah satu contohnya apa, Kristiadi? Sepemahaman Kristiadi. Kanker. Oke. Nah, jadi kita akan membahas lebih banyak tentang penyakit kronis ya, atau seperti yang dikatakan oleh Kristiadi adalah penyakit yang sudah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama pada anak. Apa saja sih kira-kira yang termasuk pada perawatan penyakit kronis pada anak? Nah, tadi pada saat saya mengecek di awal, itu juga saya sudah cek absensinya sudah lengkap, dan saya sudah membagikan link pretest yang sudah kalian kerjakan ya. Secara umum, nilainya ya masih ada yang tinggi, masih juga ada yang belum sesuai dengan batas lulus. Mungkin karena masih ada yang belum dipahami tentang konsep penyakit dari pembaca materi yang sudah saya bagikan. Jadi sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang konsep penyakit kronis dan terminal pada anak. Mohon ditunggu sebentar. Oke, jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah apa sih yang ingin kita capai dari pembelajaran hari ini adalah kita harapkan agar kalian mampu untuk memahami tentang konsep keperawatan penyakit kronis dan terminal pada anak serta perawatan paliatif pada anak. Untuk kegiatannya kita akan mulai dari pembukaan sudah kita lewati tadi, pretest juga sudah saya bagikan tadi di grup WA. Setelah itu saya akan lanjutkan dengan penyampaian materi dan nanti di akhir akan ada post test. Jadi saya akan bandingkan bagaimana kira-kira pembelajarannya setelah dijelaskan apakah ada peningkatan dari pemahaman kalian tentang topik yang akan saya jelaskan. Sekarang kita lanjut dulu dengan yang pemaparan materinya ya. Jadi yang pertama itu adalah penyampaian tentang definisi tentang penyakit kronis. Seperti yang disampaikan oleh Kristiadi tadi, bahwa kondisi penyakit kronis ini adalah kondisi penyakit yang berlangsung setidaknya 6 bulan dan memerlukan pemantauan serta manajemen jangka panjang untuk mengontrol gejala serta prognosis penyakitnya. Jadi kalau perbedaannya antara penyakit kronis dengan penyakit akut adalah kalau penyakit akut biasanya rentangnya itu kurang dari 6 bulan. Sedangkan penyakit kronis adalah kondisi-kondisi penyakit yang berlangsung lama atau lebih dari 6 bulan. Di mana umumnya penyakit kronis ini disebabkan oleh kondisi patologis yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali. Nah, ada apa yang mana saja yang dikatakan penyakit kronis pada anak? Sebenarnya ada banyak ya. Ini saya cantumkan salah satunya atau yang sering kita dengar. Jadi ada penyakit jantung bawaan kalau pada anak atau PJB, kemudian ada kanker seperti yang disampaikan oleh Kristiadi tadi, ada juga gagal ginjal pada anak, kemudian ada diabetes, ya diabetes juvenil pada anak, kemudian kasus-kasus HIV/AIDS pada anak. Selain itu juga ada kasus SLE atau sindroma lupus eritomatosus, cerebral palsy, dan juga Down syndrome atau disabilitas pada anak. Nah, biasanya pada penyakit-penyakit dengan penyakit-penyakit kronis atau terminal ini, orientasi pelayanan yang diberikan kepada pasien itu tidak hanya terkait tentang penyembuhan saja, tapi adalah bagaimana pada beberapa penyakit yang dimana prognosis penyakitnya itu tidak baik atau tingkat penyembuhannya itu tidak baik, maka kita juga harapkan perawatan pada penyakit terminal atau kronis ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup pasien.
ya, dan juga tidak hanya si anak atau pasien itu sendiri, tapi juga bagi keluarganya. Nah, di mana salah satunya adalah dengan kita memberikan perawatan paliatif pada anak. Hanya saja seringkali perawatan paliatif di masyarakat itu masih disalahartikan ya. Jadi dikatakan bahwa penyakit paliatif itu biasanya hanya untuk pasien kanker. Kemudian perawatan paliatif itu artinya kita udah nggak ada harapan lagi nih untuk anggota keluarganya. Biasanya berpatokannya seperti itu. Padahal bukan ya, perawatan paliatif itu bukan berarti kita menyerah dengan kondisi pasien. Bukan berarti kita menyerah dengan pengobatan, bukan berarti dokter atau tenaga kesehatan sudah tidak mau mengurus pasien lagi, bukan. Bukan berarti kita ingin mempercepat kematian pasien, juga bukan. Jadi dengan kita tidak memberikan pengobatan, dikatakan bahwa kita ingin mempercepat kematian pasien, itu juga bukan. Dan perawatan paliatif itu bukanlah pengganti perawatan kuratif, tapi biasanya dia berjalan beriringan antara perawatan paliatif dengan perawatan kuratif. Oke, perawatan paliatif itu sendiri adalah suatu bentuk pelayanan yang komprehensif atau holistik dan juga bersifat berkelanjutan. Biasanya diberikan tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup pasiennya ya dan juga keluarga, tapi dia juga berupaya untuk mengurangi gejala-gejala yang dirasakan oleh si pasien. Nah, salah satunya itu adalah tujuannya untuk meningkatkan dari kualitas hidup pasien itu sendiri. Dalam perawatan paliatif, biasanya kita memberikan tindakan-tindakan atau manajemen gejala untuk mengurangi gejala, kesakitan, ataupun gejala-gejala lainnya dirasakan oleh pasien. Selain itu, kita juga berfokus pada pemenuhan kebutuhan baik itu fisik, psikologis, emosional, sosial, dan juga spiritual bagi pasien itu sendiri dan juga bagi keluarganya. Jadi ingat, tujuan dari perawatan paliatif adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, yaitu anak itu sendiri dan juga keluarganya. Nah, seringkali pada pasien-pasien dengan penyakit kronis atau yang mendapatkan perawatan paliatif, dia mengalami gejala-gejala fisik, yang sering itu adalah nyeri, sesak nafas, insomnia, muntah, kelemahan, dan juga penurunan nafsu makan. Sehingga perawatan yang kita lakukan biasanya tujuannya itu adalah untuk mengurangi gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien, bukan untuk menghilangkan, tapi untuk mengurangi sampai dalam batas toleransi yang dapat dirasakan oleh pasien. Kemudian aspek psikologis, tidak jarang juga pasien-pasien dengan penyakit-penyakit terminal pada anak itu dapat mengalami gejala-gejala depresi, kemudian gejala-gejala kecemasan, perubahan mood, permasalahan pada coping, dan juga permasalahan pada body image, apalagi terutama jika dia mengalami suatu kerusakan pada anggota tubuhnya ya, itu biasanya menyebabkan gangguan body image pada si anak itu sendiri. Di mana tindakan perawatan yang dilakukan itu mencakup baik itu terapi farmakologis maupun terapi-terapi non-farmakologis. Ada aspek sosial dan spiritual. Untuk aspek sosial, permasalahan yang umumnya dirasakan itu biasanya adalah perubahan dan peran fungsi keluarga. Jadi karena perawatan anak itu memerlukan waktu yang lama, sehingga biasanya peran orang tua itu terkadang berubah dari yang seharusnya sebelum anaknya sakit dia bekerja, sekarang berubah nih, jadi total merawat anak di rumah atau di rumah sakit. Kemudian juga permasalahan pada akses pelayanan kesehatan, jika seandainya anaknya sakit, tapi dia harus mendapatkan perawatan berkelanjutan di rumah sakit lain di luar kota. Itu biasanya juga akses pelayanan. Pembiayaan kesehatan, kita tidak pungkiri ya, pada pasien-pasien dengan penyakit terminal, itu pembiayaan kesehatannya sangat tinggi. Serta social support, itu sangat penting sekali bagi keluarga, khususnya pada anak-anak yang mengalami penyakit terminal. Selain itu, permasalahan pada aspek spiritual itu biasanya berpengaruh pada kepercayaan dan keyakinan yang umumnya dialami oleh pihak keluarga. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan pelayanan kuratif dengan pelayanan paliatif, itu perbedaannya adalah, kalau kalian lihat di layar, pelayanan kuratif itu tujuannya adalah berfungsi untuk menyembuhkan ya, tujuan utamanya. Sedangkan kalau pada paliatif itu lebih kepada suportif atau pelayanan suportif, di mana kita biasanya berorientasi pada gejala-gejala yang dialami oleh
pasien. Kita berharap gejalanya itu berkurang. Dan pelayanan paliatif itu dari dia mulai ditentukan atau ditemukan diagnosanya, itu bahkan sampai berlanjut setelah pasien meninggal pun, bahkan setelah meninggal itu masih ada pelayanan atau perawatan yang bisa kita berikan. Itu yang termasuk dari bereavement care. Bereavement care ini masih termasuk dalam pelayanan paliatif. Jadi kalau bisa kita katakan pelayanan paliatif itu panjang perjalanannya, ya. Jadi tidak hanya begitu pasien meninggal berarti sudah selesai, tidak. Bahkan setelah itu pun masih banyak support system yang kita bisa berikan kepada keluarga yang terdampak dari kehilangan si anak tadi. Oke, kalau kita lihat di anak, siapa sih? Tadi kategorinya sudah ada ya untuk penyakit-penyakitnya. Nah, kemudian kita bisa kelompokkan nih, ada 4 grup dari kelompok anak yang mendapatkan perawatan paliatif. Grup yang pertama itu adalah kondisi-kondisi yang mengancam jiwa. Contoh misalnya pasien dengan penyakit kanker, kegagalan organ yang irreversibel seperti misalnya PJB tadi, kegagalan fungsi hati dan juga ginjal, itu masuk dia ke grup 1. Kemudian ada grup 2 nih. Keadaan grup 2 ini juga adanya suatu kondisi penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya kematian. Hanya saja perawatan kuratif di sini dapat masih bisa dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Ya, dimana tujuannya adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup pasien. Contohnya adalah pasien-pasien dengan fibrosis kistik. Fibrosis kistik ini adalah kelainan metabolisme dalam tubuh pasien akibat adanya atau kurangnya enzim dalam tubuh pasiennya. Kemudian yang kelompok ketiga adalah suatu kondisi progresif juga, jadi dia bisa menyebabkan kematian juga, tapi biasanya pilihan pengobatan kuratifnya tidak ada. Ya, jadi tidak ada pilihan pengobatan kuratif. Jadi satu-satunya pilihan pengobatannya adalah perawatan paliatif. Contohnya adalah Batten disease. Ini adalah salah satu kelainan genetik. Kemudian ada mukopolisakaridosis dan juga ada distrofi otot. Nah, sedangkan kalau grup 4 itu adalah kondisi-kondisi bukan kondisi yang progresif atau yang cepat menyebabkan kematian, tapi dia bersifat irreversibel serta menyebabkan kemungkinan kecacatan pada anak. Ya, contohnya adalah cerebral palsy, kecacatan ganda ataupun gangguan otak. Nah, peranan perawat itu sendiri dalam perawatan paliatif apa sih? Nah, peranan perawat dalam perawatan paliatif itu sebenarnya sangat luas. Jadi dari advokat, kemudian dari pemberi asuhan, kemudian dari edukator, kemudian juga fasilitator juga. Jadi fungsinya perawat dalam pelayanan paliatif itu sangat kompleks. Kalau kita lihat lebih rinci lagi, dia melakukan manajemen nyeri atau penata laksanaan gejalanya. Selain itu, dia juga melakukan pemberian asuhan keperawatan. Selain itu, dia juga memberikan dukungan psikologis, sosial, dan juga spiritual, baik pada keluarga dan juga pada pasien itu sendiri. Serta memberikan dukungan persiapan baik itu selama dan juga setelah masa berduka. Atau yang kita sebut tadi, kalau dalam diagram itu adalah bereavement care. Jadi kalau kita lihat peranan perawat itu dalam tim pelayanan perawatan paliatif itu sangat besar peranannya. Hanya saja saat ini situasinya kalau kita lihat di Indonesia dengan masih terbatasnya tempat-tempat pelayanan paliatif di Indonesia, itu kita bisa katakan ini berdasarkan beberapa riset yang saya dapatkan bahwa kalau kita lihat di Bali itu sendiri baru hanya 1 tersedia rumah sakit penyedia pelayanan paliatif, ya, yaitu di Rumah Sakit Sanglah. Itu adalah satu-satunya sarana pelayanan atau fasilitas pelayanan kesehatan di Bali yang menyediakan pelayanan paliatif. Nah, dari hasil beberapa riset, karena masih sedikit nih tempat pelayanan paliatif, jadi belum semua perawat itu aware atau mengetahui bahwa pengawasan paliatif itu sangat penting, ya. Dan sehingga kita dapatkan itu dari hasil beberapa penelitian diketahui bahwa pengetahuan perawatan paliatif itu dirasa masih sangat kurang. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa perawatan paliatif itu hanya sebatas anak dengan penyakit kanker baru bisa mendapatkan perawatan paliatif. Jadi anak-anak yang sudah tidak mungkin ada pengobatan lain baru mendapatkan perawatan paliatif. Padahal perawatan paliatif itu sebenarnya masih sangat luas lingkupnya. Oke, nah itu tadi gambaran tentang ini ya, gambaran tentang penyakit kronis pada anak serta perawatan paliatif pada anak. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang materi yang tadi barusan saya bahas?
Ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Bu. Oke, Kristiadi belum ada ya. Dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada mungkin kurang jelas atau mungkin pernah menemukan kasus sekiranya mungkin nih bisa diaplikasikan perawatan paliatif? Dari saya tidak ada, Ibu. Sudah cukup jelas menurut saya. Terima kasih. Oke, Pamela belum ada. Yang lainnya? Kalau saya minta bantuannya nih, karena belum ada yang bertanya ya. Kalau Mohon bisa, izin bertanya, Bu. oh, oke, silahkan Erisma. Saya mau bertanya, kenapa baru Rumah Sakit Sanglah saja yang menyediakan pelayanan paliatif, Bu? Oke, kenapa baru Rumah Sakit Sanglah yang menyediakan pelayanan paliatif? Oke, terima kasih ya Erisma ya. Jadi kenapa baru di Bali itu baru Rumah Sakit Sanglah ya? Satu, Rumah Sakit Sanglah itu adalah rumah sakit umum pusat atau kita bisa bilang rujukan di daerah Bali, ya. Sehingga untuk ketersediaan SDM dan juga sarana itu yang paling memungkinkan itu baru di Rumah Sakit Sanglah. Selain itu, karena penerapannya itu cukup kompleks kalau perawatan paliatif. Jadi memerlukan kerjasama dari multisektor, sehingga untuk mengembangkan itu sebenarnya butuh tahapan ya, butuh proses. Bahkan yang terlaksana di rumah sakit Sanglah pun mungkin masih banyak hal-hal yang perlu dikembangkan lagi. Sehingga perawatan paliatif di rumah sakit lain bisa kita katakan untuk saat ini memang belum berkembang, tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk tidak berkembang sama sekali. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa rumah sakit yang sekarang sudah menyediakan khusus pelayanan kanker. Nah, hanya saja mungkin untuk perawatan paliatifnya, karena rumah sakit kita itu sekarang masih cenderungnya bersifat orientasinya adalah pelayanan yang bersifat kuratif, ya. Nah, sehingga pelayanan paliatif itu belum menjadi belum dirasakan kebutuhannya, belum menjadi prioritas, sehingga tersedianya pun masih sangat sedikit. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi perlu proses untuk mengembangkan perawatan paliatif di rumah sakit agar bisa, karena dia saling terkoneksi dari bagaimana pasien itu masuk di ruang UGD, kemudian pindah ke ruang pelayanan, itu dia perlu terkoneksi satu dengan yang lainnya, sehingga memerlukan proses persiapan yang panjang. Sehingga belum dapat diaplikasikan pada semua rumah sakit. Jadi pada saat ini yang baru bisa mengaplikasikan itu baru hanya ada di Rumah Sakit Sanglah. Hanya saja dari hasil penelitian sudah didapatkan bahwa sudah mulai nih ada keinginan dari masing-masing rumah sakit yang lain untuk mulai mengembangkan pelayanan paliatif itu sendiri di instansinya masing-masing. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Terima kasih Irisma ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau belum ada, sekarang mungkin saya akan bahas sedikit untuk yang pertemuan berikutnya ya. Kita tadi sudah masuk pada konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang, sudah mulai nih masuk ke asuhan keperawatan, kita mulai dengan anak dengan talasemia dan leukemia. Jadi mulai dengan keganasan pada sistem hematologi. Jadi di sini akan ada penugasan, kalian bisa baca di materi yang sudah saya bagikan, bahwa nanti akan ada pembagian kelompok dan juga diskusi kasus. Nah, pertemuan berikutnya, jadi saya harap nanti adik-adik semua mencari referensi ya terkait topik yang akan kita bahas minggu depan, serta sehingga nanti pada saat pembahasan kasus itu akan lebih enak proses diskusinya. Oke? Nah, ada yang mau tanyakan dulu terakhir sebelum saya tutup?
Dari saya sudah cukup, Ibu. Oke. Nah, nanti saya akan bagikan link post-test di grup WA kalian, nanti kalian bisa kerjakan. Nah, nanti untuk hasilnya saya akan juga bahas juga di pertemuan berikutnya. Oke. Kalau begitu, saya tutup pertemuan hari ini. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang, Ibu. Selamat Terima siang, Bu. kasih. Selamat siang, terima kasih, Bu.